Ya, sekarang gini, kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa pasar narkoba, tantang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap pergi jadi pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang pergi jadi pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Dan saya tidak akan pernah lagi mengeluarkan pendapat hukum saya. Nah, jadi dia berimbang nih, ya. Khusus dia bilang ada bukti narkoba ya. Kalau sekali lagi nih, kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya berhenti jadi pengacara. Saya gantungkan logat saya, biar berimbang tantangannya. Pengacara RD ya, pengacara Agus ya, bacot ngerocot yang kemarin menuding Mbak Novi itu pengguna narkoba, bahkan dia ngotot saya bisa buktikan kalau mau katanya. Saya bisa buktikan kalau Mbak Novi itu pengguna narkoba. Bahkan dia menantang John LBF, saya tantang John LBF 5 miliar kalau saya bisa membuktikan dan memenjarakan Mbak Novi gitu kan katanya. Nah, setelahnya Mbak Novi itu langsung cek urin gitu kan, cek urin dan langsung ternyata hasilnya negatif guys. Bahkan Mbak Novi menunjukkan surat-surat hasil pemeriksaan dari laboratorium narkoba pada saat dia masih bekerja sebagai pramugari. Pengacara Agus bilang, saya kan tidak menuduh dia dan akhirnya minta maaf gitu. Ini gimana maksudnya? Oke, mari kita simak videonya. Nih guys, kita dengar di sini ya guys. Pengacaranya mengatakan pada saat konferensi sebelumnya bahwa Mbak Pratwi Novianti itu pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nah, tadi pengacara RD ini mengatakan kalau dia punya barang bukti, punya orang yang bersama-sama makai dengan Mbak Novi dan dia mendapatkan informasi. Nah, ini lain lagi ceritanya nih. Jelas ada bukti petunjuk temannya Novi yang selama 2 tahun bersama-sama diajak untuk melakukan tindakan hukum, mengkonsumsi barang-barang terlarang. Ya kan saya ini penegak hukum. Ya wajar-wajar aja kalau masyarakat memberikan informasi ke saya. Tapi kan saya tidak menuduh. Ya. Kalau memang ini urgent, masyarakat sudah resah dengan kelakuan satu orang ini, apa perlu saya bongkar? Apa perlu saya laporkan juga? Betul nggak? Apa saya perlu meminta bersurat kepada BNN kalau ada masyarakat yang melaporkan seseorang mengajak kepada perbuatan tindak pidana? Saya tidak menuduh, ya. Saya hanya bertanya kepada kalian, ya. Kalau mau dibongkar, bongkar nanti dalam proses hukum. Kalau menuduh itu siapa namamu? Lina. Ah, Lina. Kau itu pemakai narkoba, itu pelanggaran hukum. Nah, Saya bertanya sama kalian. Oke. Coba di mana celah hukumnya? Aduh, apalagi ini katanya banyak orang-orang lapor balik sama RD. Ya silahkan dilaporkan balik. Kan kasihan kalau nggak terbukti. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah, di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sampai sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Nah, makanya untuk Teh Novi seandainya masih berkenan untuk bertemu kami, silakan ya. Saya RD Lau dengan kawan-kawan masih terbuka lebar untuk kita menyelesaikan ini secara tabayun, secara baik ya. Laporan polisi itu belum tentu Anda bersalah. Saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila gini loh. Kalau saya menuduh Novi itu pemakai narkoba, itu menuduh. Saya ngerti hukum, Mbak. Dari situ kan bertanya perlu nggak saya bongkar. Oke. Kalau perlu saya bongkar pun dibongkar ya, dibongkar di pengadilan nanti. Saya laporin nanti bukti. Gimana? Mohon maaf nih Pak, nggak nuduh. Sekarang ini apa? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama. Ada, ini Bapak kebanyakan makan oyong apa gimana? Terus ada yang nanya, Bapak pernah lihat bukti-buktinya nggak? Dan kalian tahu jawabannya apa? Nih. Iya dong. Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi. Astaga. Berarti apa? Itu sama aja Bapak menuduh. Walaupun Bapak tidak menggunakan kata menuduh, tapi itu sama aja artinya Bapak itu menuduh. Gua rasa anak SD pun tahu, Pak.
Bayangin Tenovi sampai tes urin dan ditanggapi lagi sama bapak-bapak ini. Terus dia bilang, oh kalau urin mah 10 hari hilang. Kalau mau rambut tuh dicek rambutnya. Astaga bapak. Ujung-ujungnya apa? Si bapak ini minta maaf dan mau tabayun sama pihaknya Tenovi. Dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Ingat janjimu pak, ingat perkataanmu. Kalau tidak bisa memenjarakan Tenovi, berhenti jadi lawyer dan kasih gua 5M sekarang juga. Kasih 5M-nya ke John LBF dan John LBF jangan lupa kasih 5M-nya ke gua. Gampang aja, sebenarnya gini. Untuk menilai apakah kedua orang ini yang berperkara ini mana sih yang benar di antara dua ini, simpel. Kita lihat aja di antara dua orang ini mana yang melakukan kesalahan. Nah, apa kesalahan? Kesalahan adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Betul. Nah, artinya kita bisa sama-sama melihat nih, ya, apakah Novi ini melakukan penyimpangan terhadap penggunaan uang, ataukah Agus yang melakukan penyimpangan. Nah, makanya saya kurang setuju kalau ada orang pendapat itu suruh dinas bekukan. Loh, apa masalahnya urusannya dibekukan? Sepanjang yayasan, ya, dalam hal ini Novi melakukan kegiatan yang tidak menyimpang, tidak ada dinas mau bekukan itu. Kecuali kalau yayasan itu menyimpang. Yang menyimpang ini Agus. Tuh. Nah, artinya kalau saling uang ini dikuasai oleh Novi sudah sangat tepat. Saya salut sama Novi. Ya, saya tadi bertanya begini sama Novi. Teteh masih kesel nggak sama Novi? Sama si Agus? Dia jawab tidak. Bahkan dia masih mau melakukan penyembuhan. Betul. Jadi saya bilang, inilah alasan kami ya para advokat ini mau melakukan pembelaan terhadap Novi. Artinya walaupun dia dilaporkan ke polisi masih punya niat untuk melakukan penyembuhan. Memang hati dia memang sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial ya orang kemanusiaan. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Terus saya tanya lagi tadi. Terus bagaimana dengan Erdilau? Dia langsung ngomong, iya memang ada rasa hati lah. Kenapa? Ya bayangkan serangannya begitu luar biasa. Bilang penggunaan narkoba adalah dia gunung apa di bawah itu kan. Nah inilah yang menurut saya sangat menyayangkan. Dia ini sahabat saya, pakat apa sahabat saya. Cuma ya kenapa mereka ini melakukan pembelaan melebar-lebar? Apa sudah kehabisan argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya? Baik, terima kasih. Jadi gini teman-teman, memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, pembunuhan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam, ya, bahwa saudara Erdilau, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Terima kasih. Oke, sudah maghrib. Ada dua pesan moral. Pesan moral pertama, urusan yayasan tetap fokus kepada penyembuhan Agus. Itu pesan moral dari Tenovi kepada kami tim hukum. Urusan hukum akan menjadi tanggung jawab semua tim hukum yang membackup hak-hak hukum dari para Tenovi. Intinya kebaikan yang diseluruhkan kepada Tenovi, kepada masyarakat, seluruh masyarakat harus hukum. Itu aja di situ dari kami dari tim hukum dan ucapkan terima kasih. Menyala guys, pengacara dari Tenovi ya menuntut pengacara Erdilau ya, yang mengatakan dia akan menggantung toganya apabila tidak bisa memenjarakan Tenovi dan tidak bisa membuktikan Tenovi narkoba. Nah, di sini pengacara Tenovi geram, ayo tunjukkan dan tunaikan janjimu ya, berhenti menjadi pengacara. Satu kalimat aja buat rekan sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya
kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Ngajak. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Yang kita harapkan. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena tanggung jawab saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah, ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada, dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya, kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap, saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut. Nah guys, terjawab sudah ya semua Mbak Novi konferensi pers kemarin. Ya mungkin ini adalah jawabannya. Mbak Novi dituding narkoba, dia buktikan kalau dia tidak pengguna narkoba. Langsung uji lab, uji urin, bahkan dia menampilkan berkas-berkas semua pada saat menjadi pramugari. Semua berkas uji tes laboratorium bebas narkoba dia sertakan, bahkan tes terakhir dia bebas narkoba dia sertakan. Yang dituding oleh pengacara RD Lau tidak benar terhadapnya. Dan yang kedua, dia berani investigasi dan berani langsung audit ke yayasannya ya, menjawab dan menampar omongan dari Farhad Abbas, termasuk Tengku Zanzabela, termasuk juga dari pengacara RD Lau, dan siapa saja yang menantangnya untuk audit, silakan audit. Pintu kami terbuka, kami melakukan SOP dengan benar, silahkan datang untuk mengaudit kami. Nah, ini adalah jawaban dari Mbak Novi yang sudah cukup gamblang, menampar omongan-omongan semua yang ingin menyudutkan Mbak Novi. Luar biasa sih ya, langsung semua dijawab dan digamblangkan semua. Nah, jadi kemarin Tengku Zanzabela juga mengatakan, ini orang harus diaudit nih. Mungkin, kenapa? Karena mungkin gayanya hedon gitu, kata Tengku Zanzabela guys ya. Yang kalian nggak tahu Tengku Zanzabela, carilah di TikTok ya. Lalu kenapa dia ini harus diaudit keuangannya? Karena hedonnya, ya, dia melakukan oplas lebih dari 1 kali. Waktu dia sudah membuka rumah sosial kemanusiaan. Jadi patut dipertanyakan dari mana sumber dananya. Ini Mbak Novi ini hedon ini katanya. Dia itu melakukan operasi pada saat sudah membuka yayasan. Patut dipertanyakan dari mana uangnya itu gitu. Dan mampu beli mobil Alphard dan lain sebagainya. Dan Mbak Novi mengatakan silahkan datang dan audit kami. Luar biasa. Ya. Wow. Jadi perkembangan kasusnya sebenarnya di konferensi pers ini sudah cukup gamblang ya. Pengacara menepis semua omongan-omongan daripada pihak dari Agus. Mbak Novi juga membuktikan dengan diam, silent, tapi membuktikan beginilah memang seharusnya ya. Nggak usah banyak cocot, ngeracot, bacot. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.